Hati kami selalu mengucap syukur ya Tuhan, atas segala berkat, atas segala kasih-Mu ya Tuhan, yang masih kami dapat terima hingga saat sekarang ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami nggak bisa berjalan sendirian tanpa-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami tidak bisa hidup di luar daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat anugerah-Mu itu ya Tuhan. Dan jika sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat masing-masing pada kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang kami dengar ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya, Bapak Ibu. Wah, puji nama Tuhan. Ya. Mungkin sambil dipersiapkan PowerPoint saya, tidak apa-apa. Ya. Baik, pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Jenny yang memberikan kesempatan saya pada pagi hari ini untuk dapat sharing firman Bapak Ibu di tempat ini. Ya, baik, puji nama Tuhan. Ya, perkenalkan, nama saya Daniel Gary ya Bapak Ibu. Saya di sini hadir ya bersama istri dan anak saya, juga mama saya. Nah, saya dari Semarang. Ya, saya kenal dengan Ibu Pendeta Jenny karena ya ada untuk kepengurusan terkait dengan surat-surat. Saya dari Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang ada di Semarang. Nah, walaupun saya orang Semarang, tetapi istri saya orang Magelang, tepatnya di Kalinegoro, gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kami sudah sangat sering ke Magelang, sudah sangat familiar dengan kotanya, gitu. Dan kemudian kemarin juga karena tahu saya ingin berkesempatan untuk melayani tempat ini, mama saya juga katanya pingin ikut, katanya pingin juga hadir tempat ini melihat Bapak Ibu sekalian. Nah, puji nama Tuhan, pada pagi hari ini sharing firman saya beri judul berjaga-jagalah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Seandainya saja nih, kalau mungkin nanti malam begitu, atau mungkin besok pagi, tiba-tiba Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Kalau mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca di Alkitab, dikatakan bumi bergetar, bumi bergoncang. Dikatakan juga gunung-gunung bergoyang. Sangkakala terdengar di langit-langit. Wah, itu suasananya mungkin akan mencekam gitu ya. Sangkakala terdengar suara nyaring, mataharinya menjadi gelap. Bintang-bintang berjatuhan dari langit. Oh, dikatakan seperti itu. Dunia pasti akan menemui akhirnya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya. Kalau mungkin juga beberapa hari yang lalu, kebetulan istri saya kan sudah ke Magelang sejak hari Kamis. Kami masih di Semarang, saya dan anak masih di Semarang. Katanya tengah malam ada gempa, betul ya? Wah, itu tapi yang di Semarang pada waktu malam itu saya nggak terasa apa-apa. Wah, katanya cerita istri saya, tiba-tiba jam 1 malam bergetar gitu. Semuanya di dalam rumah tiba-tiba keluar berhamburan seperti itu. Nah, itu padahal masih gempa saja seperti itu. Sekali, dua kali bergetar, tapi ini dikatakan kalau dalam Alkitab, kalau Tuhan Yesus datang, ya, tidak hanya tentang bumi yang bergetar, ya, gunung-gunung, matahari, bintang akan berjatuhan, akan bergoyang semuanya. Next, mungkin. Nah, ini tanda-tanda akhir zamannya. Kalau Bapak Ibu pernah baca juga, ya, ada perang di mana-mana. Kita sudah sering ya pasti mendengar berita-berita di media sosial. Perang gitu kan. Israel melawan Gaza. Kemarin juga Amerika menginvasi Venezuela, menginvasi Iran dan lain sebagainya. Perang mana-mana, bahkan dikatakan sampai mau
Perang Dunia Ketiga, ya. Terus juga sempat juga di Indonesia juga mengalami sempat kericuhan, keributan sampai muncul di Instagram, di Facebook, di media-media sosial, ya. Kabur aja dulu, hashtag Indonesia gelap. Oh, ini mau kabur kemana gitu coba? Sampai segitunya karena saking ricuhnya mungkin saking pada waktu itu ya dilihat perekonomiannya mungkin sedang bergoncang dan lain sebagainya, makanya muncul banyak pemikiran-pemikiran. Bahkan juga ya Bapak Ibu di media sosial, kalau Bapak Ibu lihat juga berita-beritanya banyak muncul nabi-nabi palsu. Kayak kemarin di Afrika dikatakan seorang nabi atau seorang pendeta harus mengumpulkan jemaatnya bahwa harus mengumpulkan donasi untuk membuat bahtera karena katanya akan ada kiamat setelah Natal tanggal 26 Desember. Masa Natal dan besoknya tanggal 26 ternyata nggak jadi apa-apa, nggak jadi kiamat. Wah, ini katanya uangnya untuk membuat bahtera di kiamat yang akan berikutnya karena ditunda katanya. Wah, ini kan makanya banyak nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu. Itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Itu yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Bapak Ibu nggak perlu bingung, ini ada berita baru. Ternyata semua itu sudah ada dituliskan di dalam Alkitab. Ya. Kemudian juga gambaran di bawahnya, banjir, bencana alam ternyata tanda-tandanya. Kita sudah tahu ya, di Jawa Tengah juga beberapa tempat terjadi banjir, tanah longsor. Wah, itu yang pada waktu terjadi banjir, saya juga langsung berkoordinasi dengan beberapa pendeta yang ada di Jawa Tengah. Tolong kirimkan data kalau ada gereja-gereja Bapak Ibu sekalian yang terdampak dari bencana alam. Saya harus mendata hal itu, ya ternyata memang ada beberapa yang harus kita tindak lanjuti gereja-gerejanya. Tanah longsor di Banjarnegara, di Purbalingga, kemudian banjir di Pati, Jepara, ya, sampai muncul juga berita-beritanya yang juga nggak mengenakan gitu kan, katanya ini Jawa Tengah punya gubernur atau enggak sebenarnya. Oh, sampai dikatakan seperti itu. Gubernurnya kemana? Oh, sampai dibanding-bandingkan. Mending aja gubernur yang sebelah gitu, walaupun dikatakan gubernur konten tapi peduli. Oh, sampai membajak macam-macam ya. Ya namanya media sosial pasti begitu. Media sosial pasti semuanya banyak netizen-netizennya yang sering kali melontarkan komentar-komentar, banyak pemikiran. Nah, bukankah Bapak Ibu semua ini adalah tanda-tanda akhir zaman yang sudah dituliskan di dalam Alkitab, sudah disebutkan di dalam Alkitab. Di layar TV mungkin kita setiap hari melihat tersebut. Ya. Coba bisa dibantu buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Bisa tolong dibantu buka. 2 Timotius 3 ayat 2 sampai yang ke-4. Dua Timotius 3 ayat 2 sampai ke-4. Nah, saya bacakan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Next. Selanjutnya. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, tidak menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, rasanya kalau kita baca ini, Bapak Ibu, kriteria di atas ini tidak terlalu asing bagi kita. Pada dewasa ini juga kita sudah sering melihat ya, sedemikian rupa, karena kita hidup di dunia yang demikian. Sekarang kita hidup di zaman seperti ini, yang sudah kita baca barusan. Manusia akan mengejar uang, mencintai dirinya sendiri, ya, lebih menuruti
pemikirannya sendiri daripada menuruti kehendak Allah. Tidak heran makanya zaman yang sekarang ini dikatakan adalah zaman akhir. Kalau kita sadar Bapak Ibu, zaman-zaman sekarang ini, dunia sekarang kita tinggali sekarang ini adalah masuk di zaman akhir. Bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita? Ya, mungkin kembali ke PowerPoint saya. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita? Kalau kita sudah tahu bahwa kita hidup di zaman sekarang ini. Kalau dikatakan Tuhan akan datang, tidak kita duga-duga. Harinya kita tidak akan tahu kapan itu. Ya, dikatakan Tuhan akan datang seperti pencuri. Gak ada yang tahu Bapak Ibu. Yang akan datang tiba-tiba. Mungkin saat sedang kita beraktivitas sekarang ini, mungkin Tuhan datang tiba-tiba di tengah jalan seperti sana. Mungkin juga nanti pada waktu kita sedang terlelap, Tuhan tiba-tiba datang. Beserta dengan tanda-tanda yang sudah kita baca tadi di awal. Yang sudah kita pernah baca. Kita nggak akan tahu. Sekarang kembali ke kita. Kalau kita sudah tahu, Tuhan akan segera datang, apa yang akan kita lakukan? Kita ambil contoh saja mungkin. Ya. Mungkin kalau misalkan ada seorang hansip gitu kan, ada mungkin yang sering jaga malam, ronda malam. Kalau saya dulu juga pernah ya Bapak Ibu, di lingkungan itu kan ikut jadwal ronda malam. Nah misalkan kalau seorang hansip ini mendapat giliran jaga malam gitu. Terus dia siang harinya tahu mendengar kabar bahwa nanti malam ternyata ada gerombolan maling, gerombolan perampok, gerombolan pencuri akan datang ke lingkungannya. Ya. Akan datang ke lingkungannya. Karena dia sudah tahu ya pastinya dia nggak akan mengantuk pada malam harinya ya. Mungkin pada malam harinya dia sudah siapin kopi 1 galon mungkin. Supaya tetap melek matanya. Karena dia sudah tahu ya kan. Kalau di siang harinya sudah tahu bahwa malamnya akan ada gerombolan perampok. Pasti dia akan melek mungkin dia juga akan menghubungi rekan-rekannya yang lain ya. Hansip-hansip yang lain supaya membawa peralatan yang memadai. Karena ini malam akan ada gerombolan datang ke sini. Ya. Kalau dia nggak akan berjaga-jaga, kalau dia tidak bersiap sedia, pasti dia akan menjadi bulan-bulanan. Mungkin pada waktu malingnya datang, ya 5 orang sedangkan dia sendirian, mungkin bakalan dipukuli lah, mungkin diikat. Yang penting mereka bisa masuk ke rumah orang-orang, ke rumah-rumah warga. Itulah mengapa dikatakan di Matius 25 ayat 13 dikatakan berjaga-jagalah. Katakan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tapi Bapak Ibu, berjaga-jaga di sini bukan hanya setia menanti. Ya. Kalau contoh tadi hansip tadi, dia nggak akan hanya setia menanti. Nanti malam akan ada maling. Dia nggak hanya setia nungguin sendirian di pos ronda, mana nih malingnya. Tapi dia juga harus bersiap sedia. Demikian juga kita Bapak Ibu. Berjaga-jagalah. Kita berjaga-jaga. Hari Tuhan gak ada yang tahu. Kita harus setia menanti kedatangan Tuhan, tapi kita juga harus bersiap sedia. Katakan siap sedia. Iya. Next mungkin bisa dibantu buka di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nanti yang ganjil mohon Bapak Ibu yang membaca, dan yang genap nanti saya yang membaca ya. Oke, ayat yang pertama dimulai dari Bapak Ibu. 3, 2, 1.
5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Nah, ini dia. Nah, ini adalah perikop yang berjudul atau tentang 5 gadis yang bijaksana, bijaksini. Oh, tidak ya. 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita sudah sering pasti mendengar ya, Bapak Ibu, mungkin zaman sekolah minggu, bahkan juga sekarang ini, pasti sudah sering sekali kita baca atau kita dengar tentang perikop ini. Dan kalau kita baca tadi, Bapak Ibu, kita baca perikop ini kayak ada yang aneh ya. Ini kok bikin acara kok ya tengah malam gitu loh, ya kan? Aneh ya kalau kita baca ya. Wayahe wong turu malah bikin acara. Waktunya orang tidur kok malah bikin acara lah, sibuk-sibuk dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, jadi dalam kita menafsirkan Alkitab ya, kita harus sesuaikan dengan konteks di zaman pada waktu kisah ini ditulis ya. Harus kita sesuaikan. Kalau konteks budayanya yang terjadi pada masa itu, pada zaman Israel kuno, pada zaman Palestina kuno, mereka memang memiliki budaya kalau memang bikin acara perjamuan kawin itu pada malam hari. Harus kita sesuaikan pada waktu kita membaca Alkitab, pada waktu kita menafsirkan suatu perikop, suatu ayat. Kita harus sesuaikan Bapak Ibu. Dan kita menggunakan pemikiran kita sendiri. Karena memang pada waktu itu, zaman itu, budayanya seperti itu. Mereka membuat acara kawin pasti pada malam hari. Mempelai pria datang bersama rombongannya. Ya. Dan pada waktu itu juga, mempelai pria bersama rombongannya itu, mereka mengambil jalur yang paling jauh. Ya, jalur yang paling jauh. Misalkan saja saya mungkin dari Semarang mau ke Magelang, ya, melewati Bawen mungkin, lurus mungkin dulu ke Salatiga, baru naik ke Kopeng, ya, lewat Grabak, Ngablak, mungkin juga nanti lewat Candi Mulyo dulu, mampir dulu beli duren. Wah, kan sekarang kan lagi musim duren ini kan, lewat Candi Mulyo nanti keluarnya lewat Cangu, gitu. Pokoknya jalur terluar, jalur terpanjang itu yang diambil oleh mempelai pria bersama rombongannya. Tujuannya apa? Pada waktu mereka jalan di jalur tersebut, ya, tetangga mereka, rekan-rekan mereka, keluarga mereka, pokoknya siapa saja yang ditemui di dalam perjalanan tersebut, ikut di dalam rombongan tersebut. Wow, jadi semakin rame, semakin bagus gitu kan, semakin panjang rombongannya, semakin bagus. Itu budayanya memang. Pada waktu itu, mereka ngambil jalur terluar, semakin rame, ditabuhi tangtong, itu makin bagus. Makanya dikatakan mempelai wanitanya harus berjaga-jaga. Mereka nggak tahu kapan datang mempelai pria ini.
Karena terserah rombongannya, mereka mau melewat Canguk dulu mungkin, mau lewat Bandongan dulu mungkin, mau lewat jalan Diponegoro dulu mungkin, itu terserah rombongannya. Ya, arak-arakannya pasti akan lebih rame, karena rame yang ikut. Nah, kemudian next, kembali ke PowerPoint saya. Next. Nah, di sini tadi kita baca juga kenapa kok ada pelita, ya. Karena pelita itu merupakan sebuah wadah yang berisi minyak dengan sumbu kain yang dicelupkan dan dinyalakan. Tadi kita sudah baca. Nah, Bapak Ibu, pelita ini sebagai penanda bahwa yang menyongsongnya ini adalah mempelai wanitanya. Penanda, karena kan mungkin pada zaman itu mungkin lampu belum seterang sekarang, mereka hanya membawa pelita, tapi itu yang menjadi penanda bahwa ini ternyata mempelai wanitaku. Mungkin rombongan-rombongannya mungkin membawa obor dan lain sebagainya, mungkin penerangan yang lain. Tapi sebagai penanda mempelai wanita adalah pelitanya. Nah, karena memang pelita ini berisi minyak di dalamnya, ya. Orang tersebut yang memegang pelita ini juga harus menyiapkan minyak sebagai bahan bakarnya. Karena kan mereka nggak tahu nih kapan akan datang mempelai prianya, ya. Karena rombongannya mungkin bisa sampai berhari-hari, bahkan mungkin bisa seminggu. Karena mereka nggak tahu, ya mereka juga harus membawa cadangan dari minyak tersebut untuk supaya bisa tetap menyala pelitanya. Karena hanya beberapa jam mungkin, dan harus segera diisi lagi minyaknya. Harus menunggu kedatangan mempelai pria. Dan kita juga sebagai umat Tuhan digambarkan sebagai mempelai wanita. Kita sebagai umat Tuhan digambarkan sebagai mempelai wanita. Dan Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai mempelai pria. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa Tuhan Yesus akan datang, kita nggak tahu waktunya, akan datang secara tiba-tiba. Kita sebagai mempelai wanita harus berjaga-jaga, menanti kedatangan Tuhan. Kita nggak tahu waktunya kapan, mungkin saat kita sedang beraktivitas, saat kita sedang sekolah, saat kita sedang bekerja, saat kita mungkin sedang tertidur. Kita adalah mempelai wanita, harus siap sedia, harus berjaga-jaga kedatangan Tuhan. Untuk yang kedua kalinya. Semua orang kadang nggak ada yang tahu dikatakan seperti itu, Bapak Ibu. Begitu juga dengan akhir zaman, Bapak Ibu. Seseorang dikatakan berjaga-jaga jika dia melakukan dua tugas, yaitu kesetiaan dan kesiapsediaan. Next. Nah, yang pertama ini, kesetiaan atau setia menanti. Low battery. Please charge. Pada Matius 24 ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca selengkapnya di rumah. Ya. Pada Matius 24 mungkin kalau seperti yang tadi Hansip yang berjaga-jaga, yang mendapat giliran jaga malam. Tugas pertama kita, semua yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus ialah setia dalam menanti. Kalau di Matius 24 dikatakan gini, Guru, ada yang bertanya gitu kan, Guru katakanlah kepada kami, kapan itu terjadi? Apa tanda kedatanganmu yang kedua? Dan apa tanda kesudahan dunia? Itu Matius 24 ayat ketiga. Lalu Tuhan Yesus menjawab, next. Tuhan Yesus menjawab, nanti akan ada banyak Mesias palsu yang menyesatkan banyak orang. Akan ada deru perang, kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat, siksaan pada orang benar, dan hidup manusia mendurhaka Allah. Oh, Yesus menjawab seperti itu. Ya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit-langit. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Next. Oh, ya. Murid-murid yang bertanya pada waktu itu,
Dijawab seperti itu oleh gurunya, oleh Tuhan Yesus, pasti akan merinding ya. Mungkin mereka nggak akan bisa membayangkan ada gempa bumi di mana-mana, matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan. Mungkin murid-murid yang menerima jawaban itu, sampai bergidik ngeri. Ya ampun, ini benarkah seperti itu? Ya, jawabannya ternyata kesudahan dunia sangat Please mengerikan, dikatakan seperti itu. Murid-murid merinding mendengar jawabannya Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Gak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak. Dan anak pun tidak. Ya. Hanya Bapa sendiri. Tuhan Yesus menjawab seperti itu. Ya, seperti perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan yang gadis-gadis yang bodoh tadi. Mempelai pria ditemani oleh teman-temannya berangkat ke tempat acara perkawinan, diikuti oleh berbagai prosesi sepanjang jalan, ya. Ke-10 gadis ini mungkin menanti kedatangannya mempelai prianya. Kapan ini ya? Kapan? Mungkin sesekali mereka tidur-tiduran gitu. Sesekali mungkin ngelihat ke jalan. Itu tuh ada yang rame-rame. Itu ada yang rame-rame. Ternyata cuma orang lewat biasa. Low battery. Tiduran lagi. Please charge. Itu ada suara kentung-kentungan. Ternyata orang ronda juga di sana. Mereka mungkin sudah berjaga-jaga seperti itu. Setia menanti kedatangan mempelai pria. Ya. Mungkin mereka juga di rumah mungkin sedang ada masalah, ya. Masalah keluarga mungkin, masalah di pekerjaan. Tapi mereka tetap setia, setiap fokus menanti kedatangan mempelai prianya. Ya. Mungkin di sini ada low battery. Remaja putri, pemudi putri mungkin yang mungkin juga belum mendapatkan jodoh dan lain sebagainya. Jangan takut ya. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Jangan menjual Tuhan Yesus. Jangan menjual karena cinta. Jangan menjual karena harta di luar sana. Tetap setia kepada Tuhan Yesus. Pasti semuanya akan disediakan oleh Tuhan. Amin. Jangan khawatir ya. Bapak Ibu yang mungkin juga khawatir, waduh ini anakku kok ya belum dapat juga ya Tuhan. Ya. Tetap dikuatkan. Tetap setia dalam Tuhan. Pasti semuanya akan disediakan oleh Tuhan. Ke-10 gadis ini tadian tetap setia dan menunggu. Sesekali mereka celingak-celinguk mungkin di jalan. Tetap membawa pelitanya karena mereka sebagai penanda begitu ya. Penanda bahwa ini adalah mereka mempelai wanitanya. Karena apa? Kalau orang yang dia tidak membawa pelita ini tidak diizinkan masuk dalam pesta perkawinan. Karena mereka bukan mempelai wanita, kok tiba-tiba mau masuk ke dalam pesta perkawinannya. Mereka dikira nanti hanya perusak acara mungkin itu kan. Ada penyusup, mau merusak acara pesta pernikahannya mungkin. Ya. Ini sebagai penanda pelita ini. 5 gadis yang bijaksana sudah siap pelitanya dengan buli-buli minyaknya. Tapi 5 gadis yang bodoh hanya siap dengan pelitanya saja, tapi nggak ada bahan bakar minyak ya, sebagai cadangan. Mereka menanti lama sekali hingga akhirnya mengantuklah mereka semua. Mengantuk semua, tertidur ya. Di sini semuanya terlihat setia Bapak Ibu. Ke-10 gadis ini terlihat setia karena mau menunggu sampai larut malam dan akhirnya tertidur. Dalam perumpamaan ini, ke-10 gadis mengantuk dan tertidur ketika sedang menanti kedatangan sang mempelai pria. Next. Nah, ini saya juga kasih contoh lagi. Hachiko. Low battery. Ya, mungkin Bapak Ibu ya, mungkin pernah nonton juga filmnya ya. Ini tentang kesetiaan seekor anjing di Jepang. Bahkan saking setianya menunggu pemiliknya di stasiun. Pada waktu itu profesor itu memang sering ditunggu oleh anjingnya pulang di stasiun karena saking setianya
pada waktu Hachiko mati, dibuatkan monumen ini di stasiun ini. Kalau secara langsung saya juga belum pernah lihat, pengen lihat juga ya Bapak Ibu ke sana ya. Nanti kita bareng-bareng, oke? Nanti Low kalau yang battery. belum Please nonton, charge. coba nonton Bapak Ibu. Ini tentang kesetiaan seekor anjing. Saya biasanya nggak terlalu suka film drama, tapi pada waktu nonton ini ternyata bisa juga menitikkan air mata begitu. Wah ini, ya ampun filmnya kok bisa benar-benar menyentuh sekali. Karena saya biasanya lebih senang film action gitu, Bapak Ibu. Nah mungkin nanti bisa Bapak Ibu nonton sendiri, saya secara singkat saja. Ini anjingnya menunggu profesornya setiap sore dan setiap pagi si Low anjing juga battery. mengantarkan, Please si Hachiko charge. mengantarkan ke stasiun. Sorenya tetap setia menunggu dan suatu ketika profesornya meninggal, si tuannya meninggal. Tapi anjingnya nggak ngerti. Anjingnya tidak mengerti kalau si tuannya ini sudah meninggal. Dia tetap setia nunggu di stasiun kedatangannya. Setiap ada kereta yang lewat, dia langsung berdiri, ditunggu sampai penumpang semua habis. Loh kok tuanku kok nggak ada? Tiduran lagi, nunggu lagi kereta selanjutnya. Penumpang semua turun, loh kok tetap nggak ada? Low battery. Ya. Please charge. Akhirnya lama-kelamaan anjing tersebut mati. Buatkanlah monumen tersebut. Dia menanti kedatangannya tuannya dengan setia sampai dia mati. Ia hanya ingin bertemu dengan tuannya. Ingin melihat tuannya turun dari kereta, ingin segera menghampirinya, menyongsong tuannya. Lakukannya setiap hari. Dia begitu setia dengan tuannya, bergaul dengan tuannya selama mungkin bertahun-tahun. Ya. Walaupun tuannya sudah meninggal, sudah nggak ada, Hachiko ini tetap setia menunggu kedatangan tuannya. Bagi kita, Bapak Ibu, sudah berapa lama kita mengenal Tuhan kita? Apakah kita juga menantikan kedatangan Tuhan kita? Apakah kita juga tetap setia menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Ataukah mungkin kita tertidur pada kala Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk yang kedua kalinya? Ya, Bapak Ibu, ini saatnya kita bangun, ini saatnya kita untuk berjaga-jaga, kita tetap setia, kita tetap siap sedia juga menanti kedatangan Tuhan. Setelah 2000 tahun yang lalu kedatangan Tuhan yang pertama, apa kita tetap setia, tetap siap sedia untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Next. Nah, sikap kedua ini yang tidak kalah penting, preparedness, siap sedia. Kalau mungkin di angkatan-angkatan bersenjata di seluruh dunia, pastinya diajarkan yang namanya juga siap sedia. Walaupun dia sedang bertugas pada waktu itu, maupun dia juga saat sedang tidak bertugas, ya. Katakan mungkin polisi, katakan mungkin itu tentara. Pada waktu dia sedang bertugas pasti dia harus siap sedia. Tapi mungkin pada waktu dia juga sedang liburan bersama anaknya, mungkin anak istrinya kemana, ke pantai, mungkin ada pelaku pencurian di lokasi tersebut, dia juga harus tetap siap sedia untuk mengamankan kejahatan di tempat itu. Ini yang ditanamkan di anggota-anggota bersenjata hampir di seluruh dunia. Siap sedia. Ya. Gak dia kalau pada waktu ada maling di situ, biarin aja lah. Saya kan sedang cuti di sini, saya kan sedang liburan, ngapain saya capek-capek ngurusin penjahat lagi. Saya kan sedang cuti, udahlah santai-santai aja di sini, biarin aja lah orang itu kehilangan barangnya. Gak bisa seperti itu. Yang namanya anggota, yang namanya angkatan bersenjata pastinya harus tetap siap sedia walaupun apapun keadaannya. Next. Dia harus siap sedia dalam segala keadaan.
Untuk mencapai kesiapsediaan yang demikian dibutuhkan persiapan atas segala sesuatu yang diperlukan sebelum melakukan sesuatu. Ya pastinya kita sebelum melakukan sesuatu pastinya harus tetap melakukan persiapan. Ya. Mungkin dikatakan, ngapain saya capek-capek kerja? Wong kan Tuhan itu kan kaya. Ngapain capek-capek, udahlah enak aja. Tidur-tiduran di rumah, santai-santai di rumah. Kan Tuhan itu kan kaya. Pasti nanti dia akan memberikan berkatnya buatku. Ketahuilah Bapak Ibu ya. Kita beriman tapi juga harus melakukan sesuatunya. Kita tetap harus bekerja. Ya. Burung pipit juga dikatakan dia enggak dikatakan Tuhan, walaupun dia lemah, walaupun dia kecil, tapi katanya Tuhan menyediakan makanannya. Ya betul. Burung pipit dia tidak Tuhan suapin satu persatu ke mulutnya, tapi apa? Burung pipit tetap terbang ke sana kemari, tetap mencari makanannya. Tetap Tuhan yang menyediakan. Kita pun juga begitu. Kita memiliki iman, pun juga kita harus tetap bekerja. Ya. Karena iman adalah aksi daripada kegiatan kita. Bentuk aksi, bentuk aktif daripada iman kita. Itu adalah iman. Tidak kita santai-santai merawuh. Memang Tuhan kita kaya. Ya. Pun juga mungkin yang masih bersekolah, mungkin yang masih kuliah, udahlah ngapain pakai belajar segala. Besok ujian matematika bisa lah pasti. Tuhan itu kan hebat. Pada waktu hari A, wah, mantep ini. Macam begini jawab ini. Ya Tuhan, kamu kok jahat sekali kan? Katanya aku ini anakmu kok aku gak ditolong. Nah ini kan kesalahan-kesalahan berpikir Bapak Ibu. Tuhan kita memang hebat, Tuhan kita memang kaya. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, itu sama aja bohong. Kita memang beriman kepada Tuhan, tapi juga harus ada aksi yang kita lakukan. Ada suatu usaha yang harus kita lakukan. Amin. Next. Ia sedia dalam segala keadaan. Seperti di perumpamaan ini, 5 gadis yang bijaksana ini sudah siap sedia. Mereka mungkin tahu ya, wah ini mempelai prianya nggak tahu kapan mau datang. Pelitaku nggak boleh padam karena itu sebagai penandaku, sebagai identitasku. Kalau padam, wah jangan aku malah diusir dari acara nanti. Jangan aku nanti nggak boleh masuk di rumah perkawinan ini. Mereka siap sedia dengan buli-buli minyaknya. Mereka siap sedia dengan bahan bakar dari pelita mereka tersebut. Ini sudah disiapkan oleh 5 gadis yang bijaksana. Tapi 5 gadis yang bodoh apa? Mereka mungkin menggampangkan, nyepelekin. Alah pasti ini kuat lah. Sampai berjam-jam pasti juga mempelai priaku kan pasti nanti datang tepat waktu. Pasti tetap bisa lah nego-nego sedikit lah sama penjaga pintu ruang perkawinan nanti supaya dikasih masuk pasti bisa lah dan sebagainya. Ya. Kalau kita baca tadi mungkin saat mempelai si 5 gadis bodoh sudah mau padam, dikatakan sis, gitu kan, sis tolonglah bagi sedikit minyaknya, sis tolonglah bagi sedikit, ini pelita kami sudah mau padam, katakan. Terus 5 gadis yang bodoh, waduh ini kamu nih masa gak disiapin saya kayak gini. Udahlah ini nanti takutnya kami gak cukup ini. Udah itu kan ada warung tuh di sana, warung tuh ya. Apalagi kalau sekarang kan ada tuku Madura tuh sekarang di sana 24 jam. Coba aja ke sana. Tadi kalau kita baca seperti itu, mereka disarankan untuk pergi membeli di tempat lain. Ya. Udah ke sana cepetan loh, cepetan ke sana daripada nanti keburu datang. Mereka akhirnya 5 gadis yang bodoh setuju untuk membeli minyaknya di tempat yang lain. Ya.
Dan akhirnya pada waktu 5 gadis yang bodoh pergi, ternyata mempelai prianya datang. Mempelai pria datang dan mereka semua, mempelai pria, 5 gadis yang bijaksana masuk ke dalam ruang perkawinan. Dan akhirnya ditutuplah pintunya. Dan akhirnya 5 gadis yang bodoh masuk, menggedor-gedor, ini kami, ini kami. Tidak ada suara dari dalam, kalian siapa? Aku tidak mengenal kamu sekalian. Ya. Hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang seperti itu juga. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kita harus setia menanti kedatangan Tuhan. Kita juga harus bersiap sedia. Kita siap sedianya apa? Ya, kita melakukan pekerjaan Tuhan. Mungkin di tempat ini kita bisa mengambil pelayanan. Ya. Pelayanan itu tidak hanya di atas mimbar ini Bapak Ibu. Bapak Ibu memiliki talenta apa? Memiliki bakat apa? Itu yang Bapak Ibu gunakan. Bapak Ibu bisa apa? Ya. Tidak hanya tentang di atas mimbar ini. Mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan kursi-kursi, mungkin bisa menjadi penerima tamu, menjadi asar, ya. Wow, saya hanya bisa sumringah, senyum. Wah. Nah, inilah bisa menjadi asar. Ya. Mungkin yang bisa menyambut kedatangan jemaat. Pada waktu mungkin datang jemaat disambut oleh Bapak Ibu dengan senyuman. Wah, ini masalah-masalah yang di rumah itu rasanya, wah, udah terlupakan gitu kan. Disambut dengan senyuman. Serasa mungkin kalau siang hari dengan mana Bu 11 es teh jumbo. Wah, itu pokoknya terserah apa yang Bapak Ibu bisa, itu yang dikembangkan, itu yang digunakan dalam melayani Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita tidak memiliki hati yang benar dalam melayani Tuhan, kita mungkin setiap minggu sudah capek-capek melayani Tuhan, kita sudah capek-capek mungkin latihan musik, tapi pada akhirnya kan kita tidak memiliki hati yang benar. Tuhan mengatakan, kamu siapa? Aku nggak mengenal kamu. Wah, itu kalau dikatakan Tuhan seperti itu, kita sudah capek-capek, kita sudah menaruh pikiran kita sudah meluangkan waktu, tenaga kita, tapi pada akhirnya Tuhan mengatakan, kamu siapa? Aku nggak mengenal kamu. Enyah aja kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, itu mungkin rasanya seperti ketiban, ya, pintu sarumai. Wah, makanya gitu kan, sudah capek-capek kita melayani Tuhan kok sampai karena tidak memiliki hati yang benar, maka Tuhan tidak mengenal kita. Ya. Nah, kata mengenal di dalam Alkitab ini dalam bahasa aslinya yaitu oida, yaitu berarti memiliki hubungan. Kata hubungan ini pastinya tidak dalam satu arah, betul ya? Namanya hubungan pastinya itu dua arah. Kita mengenal Tuhan dan Tuhan juga mengenal kita. Itu yang namanya oida, memiliki hubungan. Dikatakan di Yesaya 55:7 berbunyi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita sering memuji Tuhan, kita sering ngobrol dengan Tuhan, kita sering berdoa dengan Tuhan. Harus dua arah. Tidak hanya Tuhan terus yang harus mengerti kita, tapi kita pun juga harus mengerti keadaan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang baik, timbal balik. Karena namanya hubungan, oida, itu harus dua arah. Jangan sampai kita sudah capek-capek berdoa, kita sudah capek-capek memuji Tuhan, kita sudah capek-capek melayani Tuhan, tapi pada akhirnya pada saat hari penghakiman, lah kamu siapa? Aku nggak kenal kamu, hanya aja kamu. Ini jangan sampai Tuhan berkata seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sambil tim musik bisa mempersiapkan diri. Berjaga
berjaga-jagalah. Ya. Nantikan kedatangan Tuhan dengan kesetiaan, dengan siap sedia. Next. Berbahagialah kita yang menanti kedatangannya dengan setia dan siap sedia. Sebab dia akan membawa kita masuk ke dalam perjamuan anak domba yang kekal. Amin. Kita tutup Alkitab kita, Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita sampai kita